Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa kalian menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Senza Pancapatera dengan NPM D1A023036. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Selamat menyaksikan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistematika laporan penelitian kuantitatif. Sistematika laporan penelitian kuantitatif merujuk pada susunan atau struktur tertentu yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian yang bersifat kuantitatif. Ini melibatkan langkah-langkah yang terorganisir dan jelas untuk menyampaikan informasi secara logis. Sistematika ini membantu pembaca untuk memahami dengan mudah tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil yang ditentukan, dan interpretasi terhadap temuan tersebut. Secara umum, sistematika laporan penelitian kuantitatif mencakup bagian-bagian seperti judul, abstrak, tujuan, kerangka teoritis, metode penelitian, temuan penelitian, diskusi, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Setiap bagian memiliki peran spesifik dalam menyampaikan informasi secara menyeluruh dan terstruktur. Dengan mengikuti sistematika yang benar, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam penelitian, serta mempermudah pembaca untuk mengevaluasi dan memahami kontribusi penelitian tersebut. Kita masuk ke penjelasan pertama, yaitu abstrak. Kata abstrak ditulis di tengah halaman dengan huruf besar, simetris, di atas bidang penelitian tanpa tanda titik. Di dalam abstrak harus terdapat kata kunci. Adanya kata kunci di dalam sebuah abstrak ternyata sangat membantu menekankan kepada para pembaca terkait kata apa yang sangat penting di dalam karya tersebut. Kata kunci sendiri memiliki sifat yang sangat mudah untuk diingat, sederhana, namun mampu menggambarkan isi dari karya ilmiah, makalah atau skripsi yang dibuat. Banyaknya kata dalam abstrak antara 600 sampai 1000 kata. Isi abstrak meliputi alinea pertama berisi judul penelitian dan jenis penelitian, alinea kedua berisi tujuan penelitian, alinea ketiga berisi hipotesis kalau ada, alinea keempat berisi alat analisis, alinea kelima berisi hasil penelitian, alinea keenam berisi kesimpulan, alinea ketujuh berisi implikasi. Bab 1, pendahuluan berisi A. Latar belakang, yaitu menjelaskan kelemahan X dan diberikan solusi variabel X atau disampaikan potensi X sehingga menerapkan Y. B. Ruang lingkup penelitian berisi batasan masalah. C. Rumusan masalah, yaitu akan dicari pemecahannya, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanpa yang tepat dan jelas, kemudian menggunakan kata apakah dan adakah. D. Tujuan penelitian. Di sini kita akan mengetahui pengaruh hubungan dari potensi X dan potensi Y. E. Manfaat penelitian. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Itu sendiri bermanfaat pembangunan ilmu, pengetahuan, sedangkan manfaat praktis itu sendiri yang langsung diterima oleh pihak-pihak penelitian lanjutan, dapat melanjutkan topik-topik lainnya. F. Definisi operasional, yaitu menjelaskan secara operasional variabel X dan Y. Variabel X akan mempengaruhi variabel Y. Begitu juga variabel Y akan mempengaruhi variabel Y. Bab 2, kerangka teori dan kerangka berpikir. A. Teori yang digunakan, misalkan penggunaan teori X dan Y. B.
B. Penelitian-penelitian relevan, yaitu penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hal yang valid dan terkait X dan teori Y. C. Kerangka berpikir, yaitu menjelaskan pengaruh yang didapat dari teori X dan pengaruh dari teori Y. D. Hipotesis penelitian, yaitu antara hubungan X dan Y atau sementara, contohnya dengan pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi pilihan kerja yang lebih berkualitas. Bab 3. Metode penelitian. A. Metode penelitian, yaitu menjelaskan metode dan desain penelitian tersebut. B. Waktu dan tempat penelitian. C. Deskripsi variabel penelitian. Misalkan X adalah independen atau bebas atau juga mempengaruhi pendidikan Y, sosial, yaitu terikat atau dipengaruhi. D. Populasi dan sampel. Misalkan populasi 1000 diambil 10% dan sampel 100. E. Teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner atau tes. F. Instrumen penelitian, yaitu lembar kuesioner atau tes angket. Penggunaan skala Goodman dan Likert. G. Uji coba instrumen, yaitu validitas atau tepat dan rehabilitas atau tetap. H. Teknik analisis data. Ada dua cara. Yang pertama uji prasyarat, uji normalitas, dan uji homogenitas. Yang kedua uji hipotesis. Bab 4. Hasil dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Jawab dengan rumusan masalah. Sampaikan hasil penelitian berupa uraian, tabel, dan gambar. Jangan komentari dahulu. B. Pembahasan, yaitu bandingkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian sehingga diperoleh novelty. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan dan saran, terdiri dari satu kalimat kesimpulan itu sendiri sesuai jumlah rumusan masalah dan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. B. Saran sesuai dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk penelitian lanjutan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Bahan pustaka yang dimasukkan dengan daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya dipakai sebagai bahan bacaan tetap tidak dirujuk dalam teks, tidak dimasukkan dalam daftar rujukan. Sebaliknya, semua daftar pustaka hanya disebutkan dalam misalnya skripsi harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Istilah daftar pustaka digunakan untuk menyebutkan daftar yang berisi bahan-bahan pustaka yang dipakai oleh penulis, baik yang dirujuk maupun tidak dirujuk dalam teks. Untuk skripsi, artikel, daftar bahan pustaka yang ditulis hanya yang dirujuk dalam teks, sehingga istilah yang dipakai adalah daftar rujukan, bukan daftar pustaka. Untuk mempermudah membuat daftar pustaka sesuai dengan yang dikutip, format bisa APA, MLA, IEEE, Vancouver, dan Chicago. Lampiran. Lampiran-lampiran hendaknya berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting dalam skripsi. Misalnya instrumen penelitian, data mentah hasil penelitian, rumus-rumus statistik yang digunakan bila perlu, hasil perhitungan statistik, surat izin dan tanda bukti telah melakukan pengumpulan dan penelitian, dan lampiran lain yang dianggap perlu. Untuk mempermudah pemanfaatannya, setiap lampiran harus diberi nomor urut lampiran dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tadi video penjelasan materi tentang sistematika laporan penelitian kuantitatif dari saya. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun. Ibu Haja pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri video saya kali ini. Terima kasih, semoga videonya berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.